Pemuda adalah elemen yang sangat penting dalam pawai perjalanan satu bangsa. Jadi teman-teman, tidak salah jika pemuda mengawal kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, mengawal anggaran penanganan COVID-19. Itu adalah salah satu tugas dari pemuda sebagai tulang punggung bangsa, teman-teman. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Bung Jasintus. Salam jumpa kembali di channel YouTube Bung Jasintus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu dalam naungan kasih Tuhan. Semoga Tuhan dapat memberi teman-teman kekuatan, ya, memberi teman-teman semua kelimpahan anugerahnya, sehingga teman-teman juga dapat terhindar dari serangan virus corona COVID-19. Teman-teman, seperti biasanya untuk teman-teman yang baru kenal channel ini, silakan. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Teman-teman, di video kali ini saya akan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, NTT, Timur Tengah Utara, dan Melaka pada khususnya, terkhusus untuk komponen pemuda yang saat ini lagi berjuang keras meringankan kerja aparat desa bersama kepala desa dan membantu pemerintah meringankan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan membentuk relawan posko COVID-19. Hal itu sangat luar biasa, teman-teman. Baik, salam sejahtera, salam sehat bagimu semua, teman-teman, masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudari semua dimanapun berada. Semoga teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara semua selalu sehat dalam lindungan kasih Tuhan, sehingga Tuhan dapat memberi kita kekuatan, memberi kita anugerah, sehingga kita dapat terhindar dari serangan COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudaraku yang saya cintai dimanapun berada, merebaknya COVID-19 sangat mencemaskan bangsa ini. Bahkan saat ini kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Hal itu membuat kita semua panik, hal itu membuat kita cemas. Tapi yakinlah saja bahwa kekuatan Tuhan sangatlah besar, kekuatan Tuhan sangatlah dahsyat, kekuatan Tuhan tidak ada yang bisa dipungkiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya bangga muliakan, perkenalkan, nama saya Jasintus Pria, asal Melaka. Saya kuliah di Universitas Timur Keva Manado. Jadi di video ini saya sangat merasa prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Jadi melalui video ini saya mau menyampaikan, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen pemuda, termasuk pejabat-pejabat di bangsa ini dari provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai di tingkat desa yang lagi berjuang memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi teman-teman, di video kali ini saya mau menghimbau kepada elemen-elemen terlibat, elemen-elemen terkait yang mengawal anggaran penanganan COVID-19, ya, yang mengawal anggaran penanganan COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 kepada masyarakat kecil yang terdampak COVID-19 di luar daripada Jabodetabek. Jadi teman-teman, seperti yang kita ikuti di media, baik media online, media elektronik, televisi, dan lain-lainnya, bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan kebijakan soal anggaran pendapatan belanja negara, APBD, bahkan APBDes, memotong sekian persen untuk memberikan kepada masyarakat kecil yang terdampak virus ini. Untuk itu harapan saya, untuk lebih khususnya kepada harapan saya spesifik kepada pemuda yang sampai saat ini berjuang keras memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi harapan saya untuk teman-teman pemuda yang sementara berjuang memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan membentuk posko
membantu meringankan kinerja daripada kepala desa, camat, bupati, gubernur, bahkan presiden. Arti semua elemen terlibat, elemen-elemen terkait yang membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan lebih fokus pada anggaran penanganan COVID-19. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, anggaran penanganan COVID-19 sebesar triliunan rupiah. Nah, anggaran ini bukanlah anggaran yang kecil, anggaran yang cukup besar. Perlu kita mengawal. Kita perlu mengawal semaksimal mungkin, perlu kita mengawal seketat mungkin, sehingga anggaran tersebut tersampaikan di tangan rakyat-rakyat kecil, masyarakat-masyarakat kecil yang ekonominya lemah, yang terdampak COVID-19. Teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kita akan bahas mengenai program bantuan langsung tunai, ya, BLT, bantuan langsung tunai dari pemerintah. Jadi pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan soal pencairan anggaran dana desa itu sebesar 22,477 triliun rupiah. Sorry teman-teman, saya enggan sekali menyebut nilai uang dengan triliun rupiah. Jadi BLT itu adalah kebijakan pemerintah, program prasejahtera untuk keluarga-keluarga miskin, teman-teman semua. Jadi sebagai pemuda patut kawal BLT yang dimaksudkan. BLT itu adalah bantuan langsung tunai. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar 22,477 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Jadi teman-teman, untuk anggaran dana desa tahun ini sebesar 72%. Jadi teman-teman pemuda yang lagi menjalankan tugas mulia ini, yang menjadi relawan posko COVID-19, silakan mengetahui ini untuk dikawal semaksimal mungkin, seketat mungkin. Jadi anggaran dana desa tahun ini sebesar 72%. Jadi ada desa-desa yang mungkin menerima 800 juta, ya, 800 juta, ada yang mungkin menerima 800 juta sampai 1,2 miliar, ada yang 1,2 miliar, ya. Jadi itu hal kecil yang harus teman-teman tahu sebelum kita mengawal anggaran tersebut. Saya secara pribadi juga tidak tahu sudah cair atau belum, tapi yang jelasnya anggaran ini sudah dicairkan oleh pemerintah pusat. Tidak tahu ya di tingkat kabupaten dan tingkat desa apakah sudah dicairkan belum. Maka dari itu sebagai pemuda patut mengawal, patut menanyakan transparansi daripada pemimpin di daerah kita, ya. Jadi jika di desa kita, jika di desa kita itu anggarannya 800 juta misalkan, maka pembagian untuk keluarga miskin yang terdampak COVID-19 itu sebesar 25%. Namun kalau desa kita anggarannya 1,2 miliar, maka pembagian untuk penerima BLT tersebut sebesar 30%. Nah, hal itu yang perlu diketahui oleh kita semua, lebih khususnya teman-teman pemuda yang lagi melakukan gerakan peduli kemanusiaan. Nah, jadi kemudian untuk pendataannya itu sesuai yang termaktub, ya, dalam instruksi Presiden dan Permendes PDTT, itu penerima bantuan sosial tersebut adalah RT mendata, kemudian RT melaporkan kepada desa menandatangani legalitas dokumennya. Setelah itu desa melaporkan hasil pendataannya kepada camat, kemudian camat setempat melaporkan hasil pendataan itu kepada bupati. Nah, itu sedikit mengenai struktural pendataannya. Nah, kemudian pasti teman-teman semua bertanya, termasuk saya pribadi juga bertanya-tanya, itu mekanisme pendataan seperti apa? Itu seperti yang saya
sampaikan tadi. Kemudian kita pun bertanya, masyarakat seperti apa ya, atau masyarakat dengan masuk kategori seperti apa yang berhak menerima bantuan tersebut ya. Jadi seperti yang kita lihat, yang seperti yang kita ikuti, seperti yang kita tahu, seperti yang kita baca di media sesuai yang termaktub di Permendes PDTT, itu mereka yang berhak menerima bantuan sosial tersebut adalah mereka yang lemah secara ekonomi, yang belum menerima bantuan sosial lainnya semacam PKH, BNPT, dan bantuan-bantuan sosial lainnya dari desa. Kemudian keluarga yang kehilangan mata pencarian, kemudian keluarga yang ada keluarga yang rentan secara fisik ataupun psikologis. Itu kategori keluarga yang dapat menerima bantuan tersebut, teman-teman semua. Kemudian ada bocoran di media bahwa BLT tersebut diterima oleh masyarakat yang terdampak COVID-19 itu selama 3 bulan, berlaku mulai bulan April, Mei, dan Juni, selama 3 bulan, sebesar 600.000 per keluarga, per kakak. Jadi 600.000 silakan kita kalikan selama 3 bulan. Menurut saya ya, ini kebijakan pemerintah yang sangat-sangat pro rakyat kecil. Sebesar ya, kita kalikan 600 kali 3, hasilnya 1.800.000. Menurut saya ini sangat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga miskin selama 3 bulan. Jadi seperti itu, teman-teman semua. Itu sekilas himbauan dari saya seperti yang saya baca. Jadi teman-teman pemuda, kalian termasuk saya, kita adalah elemen pemuda yang sangat penting. Kita adalah elemen pemuda dalam pawai perjalanan bangsa ini. Kita fungsikan sosial kontrol kita sebagai agent of change ya, mengawal setiap kebijakan, setiap anggaran yang harusnya dialokasikan untuk masyarakat kecil perlu kita kawal baik-baik. Jangan sampai bantuan sosial yang harusnya direalisasikan kepada masyarakat kecil, harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, kemudian disakukan ke kantong pribadi. Artinya bantuan sosial itu bersyarat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Artinya KKN, teman-teman semua mungkin lebih paham daripada saya. Jadi jika teman-teman semua mendapat informasi ataupun melihat ada kepala desa yang mungkin tidak transparan soal anggaran tersebut, ya silakan bangun komunikasi ya, dengan komunikasi dengan kepala desanya, supaya kalau bisa Pak Kepala Desanya harus transparan soal anggaran penanganan COVID-19 ya. Jadi itu seperti itu. Untuk bantuan langsung tunainya seperti itu, mulai dari kategori penerima bantuan tersebut, mulai dari mekanisme pendataannya, itu seperti yang saya baca dan sesuai yang termaktub ya, yang tercantum dalam Permendes PDTT. Kemudian yang berikut, teman-teman semua, saya heran kan ya, dalam beberapa hari ini kita melihat mengikuti postingan-postingan di media, ada netizen yang posting di media sosial, khususnya di Facebook, bahwa kepala desa tidak transparan, kepala desanya banting kursi segala macam saat diskusi soal anggaran, marah, emosi. Itu kepala desa atau pemimpin yang belum dewasa soal manajemen emosionalnya. Tapi tidak apa-apa, semua untuk kebaikan kita bersama, kita harus lakukan dengan niat hati yang tulus. Teman-teman, kemudian apalagi ya, langkah terakhir kita sebagai pemuda ya, sebagai tulang punggung bangsa ini perlu mengawal anggaran tersebut, sehingga anggaran tersebut dapat tersampaikan ke tangan keluarga yang terdampak COVID-19. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jika di desa kita terjadi mungkin terjadi dugaan KKN ataupun bantuannya bersyarat KKN, ya silakan dilaporkan ya, tidak perlu takut. Ini soal kemanusiaan, ini soal kepentingan bersama, soal kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita tidak memberikan bantuannya kalau masyarakat hanya disuruh untuk di rumah?
kerja dari rumah, ting di rumah. Bagaimana mereka makan minum tiap harinya. Jangan sampai mereka tidak mati karena virus corona, malah mati karena kelaparan. Hal itu yang perlu kita pikir baik-baik oleh sebagai pemimpin. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Silakan kawal baik-baik, silakan kawal semaksimal mungkin, sehingga bantuan sosial itu baik sudah cair ataupun belum dicarikan pun kita sudah harus tahu itu. Nah, jadi kategori penerima BLT itu adalah mereka yang tidak pernah bahkan belum pernah menerima bantuan dari desa semacam PKH, BNPT dan lain-lainnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ingat, 600.000 per bulan selama 3 bulan, 1.800.000. Nah, anggarannya kan 800 sampai 1,2 miliar, yang cukup besar. Misalnya kalau di desa itu hanya 6 dusun atau 7 dusun, mungkin lebih 50 sampai 60% ya surplusnya. Jadi surplus anggaran itu ya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan semoga video ini juga dapat manfaat untuk teman-teman semua. Saya harap dukung terus channel saya supaya saya terus berkarya dan channel saya semakin berkembang menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa. Merdeka, hidup pemuda.